Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang teman-teman yang telah menghadiri workshop kali ini yang bertajuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja, Hak untuk Hamil dan lain-lain. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Rustam yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang RUMI Jepang atau Rumah Masyarakat Indonesia di Jepang. Organisasi ini adalah organisasi non-profit yang dipelopori oleh peneliti-peneliti pekerja migran Indonesia di Jepang, yaitu Profesor Natsuko Saiki dari Nagoya Gakuin Daigaku, Mbak Yusi Widara Hesti, Ritsumeikangi University, saya sendiri Muhammad Reza Rustam dari Hiroshima University, Anastasia Wulandari Hasim, Kobe University, Waude Hanifa Istiqomah, Hitotsubashi University, dan Fitria Nurisa, Chiba University. Tujuan utama organisasi ini yaitu mendorong terciptanya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif pekerja migran Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya selama perjalanan migrasinya di Jepang, memberikan penyebaran informasi terkait ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai akses bantuan hukum, melakukan upaya pemberdayaan hingga terbangun rasa solidaritas dan kepedulian bersama. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita mulai pertama presentasi dari Kak Waude Hanifa Istiqomah dari Hitotsubashi University dengan tema hak-hak reproduktif dan pekerja migran Indonesia di Jepang. Kepada Mbak Ode, waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Baik, selamat siang semuanya. Saya mulai dengan share presentasinya dulu. Apa bisa dilihat? Terlihat, Mbak. Oke ya. Saya mohon maaf nggak pakai di... Ini suaranya... Gure-gure aja desu ka, minasan. Seperti ini nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, Mbak. Oke, Aman. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Hari ini saya akan memperkenalkan, akan melakukan presentasi sedikit terkait dengan hak-hak reproduktif dan pekerja migran dan kaitannya dengan pekerja migran Indonesia atau PMI di Jepang. Selanjutnya, kita mulai dengan apa sih hak-hak reproduksi itu atau reproduktif itu? Jadi berdasarkan International Planned Parenthood Federation atau IPPF tahun 1996 itu ada 12 hak reproduktif atau reproduksi. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup. Jadi setiap perempuan laki-laki mempunyai hak untuk bebas dari resiko kematian karena kehamilan. Yang kedua itu adalah hak atas kemerdekaan dan keamanan. Maksudnya di sini adalah setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi. Yang ketiga adalah di sini dituliskan hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Jadi tentunya diskriminasi yang di sini yang termasuk dengan atau terkait dengan kehidupan seksual dan reproduksi dari individu tersebut. Yang keempat adalah hak-hak atas kerahasiaan pribadi. Jadi ketika kita mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, itu juga harus diiringi dengan terjaganya kerahasiaan pribadi terkait dengan pelayanan atau isi dari pelayanan tersebut. Nah, selanjutnya dan tentunya dan setiap perempuan dia kembali lagi mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. Misalnya maksudnya apakah misalnya mau
hamilnya dilanjutkan atau aborsi itu termasuk salah satu yang diatur di 12 hak-hak reproduktif ini. Selanjutnya adalah hak atas kebebasan berpikir ya. Itu juga termasuk terkait dengan pelayanan kesehatan seperti reproduksi dan seksual seperti apa sih yang saya ingin terima misalnya. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan. Ini juga sangat penting ketika setiap individu mempunyai hak dan atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarganya. Oke, dan selanjutnya yaitu ada hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. Ini sudah sesuai dengan apa yang tertulis di situ ya. Jadi tidak ada yang bisa melarang atau ini adalah hak-hak dari setiap pribadinya tersebut. Walaupun memang misalnya kalau di Indonesia ada usia yang bisa menikah ya, usia anak itu di atas bukan usia anak, usia untuk menikah itu adalah di atas 19 tahun. Oke, selanjutnya itu adalah yang ketujuh, hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan untuk mempunyai anak. Ini pun sesuai dengan kita bisa langsung menangkap intinya langsung di situ ya. Yang kesembilan ada hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Jadi terus 10 itu ada hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini adalah ketika setiap individu itu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Terus yang ke-11, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Tentunya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dan yang ke-12 adalah hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Ini juga sangat penting. Jadi termasuk juga misalnya hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Jadi setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual atau juga di perlakuan buruk di sini misalnya pemberhentian secara sepihak karena alasan hamil, itu pun salah satunya termasuk di sini. Oke, selanjutnya, jadi kalau kita sedikit simpulkan hak reproduksi itu adalah hak-hak dasar setiap individu maupun pasangan untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan waktu memiliki anak, serta mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi, juga kesehatan seksual. Yang ketiga adalah hak untuk membuat keputusan yang menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan. Oke. Hai. Dan bagaimana dengan hak reproduksi pekerja migran Indonesia di Jepang? Mungkin fokusnya ke situ. Oke, selanjutnya pertama adalah bagaimana kaitannya dengan mempunyai keluarga pekerja migran Indonesia ketika mereka ingin memanggil keluarganya ke Jepang. Salah satunya ya ketika sudah berkeluarga dan ingin memanggil keluarganya ke Jepang. Ternyata berdasarkan izin tinggal di Jepang itu ada perbedaan, di mana ada izin tinggal yang bisa atau bebas memanggil keluarganya untuk tinggal di Jepang, dan ada juga yang tidak dapat memanggil keluarganya tinggal di Jepang. Salah satunya misalnya untuk yang bisa bebas itu bisa ada pelajar, ada tokutegino yang nigo ya, yang kedua ada perawat dan caregiver EPA yang sudah lulus ujian nasional, engineer atau gishinkoku ya. Misalnya kalau ini terus ada juga yang memiliki izin tinggal kaigo. Sedangkan untuk izin tinggal yang tidak dapat memanggil keluarganya ke Jepang, itu ada pemagang teknik atau yang biasa kita kenal dengan kenshusei atau jisusei, ada tokutegino, satu, dan perawat dan caregiver EPA sebelum mereka lulus ujian nasional. Tapi ini saya ada memberikan tanda bintang karena ada beberapa kasus di mana teman-teman kita yang memiliki atau rekan kita yang memiliki status sebagai tokutegino 1 itu ternyata bisa
bukan memanggil keluarganya ya, karena sebelumnya mereka itu sudah tinggal di Jepang sebagai misalnya pelajar atau ryugaku. Mereka sudah mempunyai izin tinggal sebagai ryugaku, terus kemudian mereka memanggil keluarganya Jepang, itu mereka akan mendapatkan izin tinggal itu namanya Kazoku Taizai. Nah, ketika pelajar tersebut berpindah atau berpindah status ke Tokutei-Gino atau SSW yang pertama, yang sebetulnya kan seperti saya jelaskan tadi tidak dapat memanggil keluarga untuk tinggal di Jepang. Tetapi keluarga yang tadinya sudah ada di Jepang ini mereka bisa melanjutkan untuk tinggal di Jepang dengan nanti izin tinggalnya akan berubah menjadi namanya Tokutei Katsudo gitu. Jadi starting point-nya agak sedikit berbeda. Jadi ada sedikit case ya, case yang berbeda di sini. Tapi secara keseluruhan untuk teman-teman Tokutei-Gino yang pertama yang Ichigo ini, ketika mau memanggil keluarga yang dari Indonesia itu secara sistem, secara program itu tidak diizinkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah persentase warga negara Indonesia berdasarkan izin tinggal di Jepang per akhir Juni 2022. Sorry ya, kita 2022-nya terhapus. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya Kazoku Taizai Sha atau yang izin tinggalnya di keluarga itu hanya 4%. 4% berarti yang lainnya itu adalah teman dari seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Berarti yang lainnya itu adalah yang masing-masing mempunyai tujuannya sendiri gitu ya, izin tinggalnya masing-masing. Ada yang pemegang teknis, ada yang pelajar, ada yang ijusha. Jadi sangat terbatas warga negara Indonesia yang sekarang bisa tinggal bersama dengan keluarganya gitu. Terus sorry saya balik lagi ke sini. Ini juga misalnya teman-teman yang pelajar atau TG2, perawat dan caregiver itu bisa memanggil keluarga untuk tinggal di Jepang, tetapi mereka juga harus memberikan bukti perlu menunjukkan bukti bahwa mereka bisa menghidupi keluarganya di Jepang. Itu biasanya melalui proses yang ketika melakukan pengajuan izin tinggal di imigrasi gitu. Jadi sangat-sangat terbatas, masih ada kemungkinan untuk ditolak sebetulnya gitu. Baik lagi, oke, berkeluarga dan tinggal di Jepang bagi pekerja migran Indonesia. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah pemerintah Jepang tidak melarang dan mereka tidak bisa melarang orang asing untuk menikah dan berkeluarga dan semua itu maksudnya adalah tidak hanya orang Jepang ya, maksudnya semua orang asing pun bisa mendapatkan tunjangan yang sama terkait hal ini. Misalnya mungkin teman-teman tahu ketika ketika kita ada perempuan berkeluarga dan kebetulan istrinya hamil dan melahirkan, itu ada tunjangan untuk anaknya gitu. Itu semuanya bisa tidak terkecuali antara warga Jepang dan warga asing di luar dari izin tinggalnya, itu semua bisa mendapatkan tunjangan yang sama. Tetapi pada kenyataannya selain itu seperti yang tertulis juga di sini, perusahaan ada larangan untuk melakukan pemecatan atau tindakan yang merugikan pekerja dengan alasan hamil. Jadi tidak bisa perusahaan itu sebenarnya untuk melakukan pemecatan atau tindakan yang merugikan pekerja, misalnya cutinya ketika selama cuti itu tidak dibayarkan gitu. Itu juga tidak bisa gitu. Itu adalah hal termasuk yang dilarang di dalam hukum ketenagakerjaan Jepang juga gitu. Jadi tapi dari sisi pekerja migran Indonesia mungkin terutama seperti yang tadi pemegang teknis itu, teman-teman pemegang teknis kan termasuk yang paling besar ya secara presentasi, itu ada ketakutan akan dipecat, akan dipulangkan atau justru akan diminta aborsi gitu. Kenapa? Salah satunya adalah karena informasi seperti yang tadi disampaikan, salah satunya hak dari 12 hak reproduksi itu adalah hak untuk mendapatkan informasi. Tapi informasinya sendiri itu masih sangat mungkin kurang didapatkan, sehingga kesannya adalah
kalau saya hamil, keluarga saya hamil itu nanti akan ada kemungkinan saya akan dipecat, harus dipulangkan atau diminta aborsi. Oke, nah padahal secara peraturan Jepang, secara dari OTIT juga sudah menyatakan bahwa, eee, pekerja magang atau pekerja pemagang teknis itu, bisa tetap, mereka mempunyai hak untuk melanjutkan, nanti programnya setelah, selesai melahirkan. Nah, setelah libur atau cuti melahirkan itu minimal ada 8 minggu ya minasang, itu pekerja itu dapat bekerja kembali ke perusahaan dan selama libur, cuti melahirkan itu pun, eee, misalnya gaji tidak dibayarkan oleh perusahaan pun, pekerja bisa mendapatkan tunjangan melahirkan dari asuransi kesehatan yang diikuti atau sekitar 60% dari gaji, gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya mungkin nanti ada pengalaman langsung dari, Mbak Sinta yang yang memang mengalami, kesulitan-kesulitan, selama di Jepang, dan juga nanti ada penjelasan dari Nakajima-san yang lebih lagi terkait dengan, kondisi yang ada di lapangan gitu. Jadi pada selanjutnya sebagai penutup, jadi intinya adalah setiap warga negara asing memiliki hak-hak terkait reproduksi, baik hamil maupun berkeluarga, terlepas dari izin tinggalnya di Jepang gitu. Harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya seperti yang tadi saya sampaikan masih ada, bahkan untuk memanggil keluarga sendiri pun tidak bisa gitu. Jadi, eee, oke, untuk selanjutnya, misalnya tadi terkait dengan informasi, ada informasi yang agak sedikit mungkin, belum tersampaikan ke teman-teman pekerja, informasi tentang persalinan dan pengasuhan anak dapat juga ditemukan pada buku, Panduan Kehidupan dan Pekerjaan ini ada, pemerintah Jepang sudah menyediakan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi kalau ada yang membutuhkan silahkan untuk, mengakses ke sini, gitu. Kalau dari saya cukup Mas Reza, mungkin sekitar 15 menit Mas ya, ini referensinya. Baik, Mbak, terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa, Kak Ode. Dengan ini kita belajar banyak ya tentang hak-hak reproduktif bagi pekerja migran Indonesia di Jepang. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke sesi berikutnya, yaitu sesi wawancara dengan Mbak Sinta. Mbak Sinta ini adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja dengan status visa magang dan datang ke Jepang pada tahun 2019. Nah, di tahun 2020 Mbak Sinta menikah dengan cintanya yang sama-sama berangkat ke Jepang dengan status visa pemagang, dan di tahun 2020 menikah dan hamil. Oke, Mbak Sinta sudah ada di ruangan ini ya, Mbak Sinta? Baik Kak, terima kasih sudah Kak. Oke, Mbak Sinta. Mbak Sinta, boleh dong kita dengar pengalaman Mbak Sinta ya? Iya, Bagaimana perjuangan yang Mbak Sinta lakukan sehingga Mbak Sinta mendapatkan kesempatan untuk hamil dan bisa kembali bekerja ke Jepang lagi. Boleh nggak Mbak kita dengar? iya baik Kak. Baik, ceritain ya. Jadi setelah saya menikah, ya saya dikaruniai mendapat keturunan Kak. Tapi di situ pun saya juga bingung karena keadaan saya ini sebagai pemagang di UK dan baru masih kontrak kerja tuh baru 1 tahun kerja gitu. Dari situ bingung, sedangkan, senpai-senpai yang dulu-dulu pernah ada kejadian yang sama, mereka itu dipulangkan ke negaranya. Hmm. Jadi saya sempat takut untuk bilang, tapi lama-kelamaan bagaimana ya ini karena saking bingungnya, saya beraniin diri aja ke perusahaan dulu, saya berbicara langsung pada perusahaan, tidak Saya, langsung lewat KPI. saya potong dulu Mbak. Iya, Tadi sebelum menikah Mbak Sinta mendapatkan izin menikah dari perusahaan atau tidak? iya betul mendapat izin. Oh, dapat izin ya, dapat izin dari perusahaan untuk menikah ya. Oke, silahkan Mbak dilanjutkan. Iya setelah, apa namanya, setelah saya Melaporkan. berbicara melaporkan kejadian saya, berbicara kepada perusahaan,
lalu perusahaan tuh kaget, kenapa gitu, dan mereka pun tidak tahu harus bagaimana, eee, mengasih keputusannya karena tidak tahu. Terus mereka bilang ke saya, apakah saya udah bilang ke KUMI? Saya jawab belum, akhirnya mereka sendiri yang menyampaikan kepada KUMI. Terus, Hmm. eee, keinginan saya tuh seperti apa, pengennya gimana, apakah masih pengen bekerja di sini ataukah pulang ke Indonesia. Nah saya, kalau bisa saya masih pengen bisa bekerja di sini. Nah, Hmm. setelah itu perusahaan tuh, bilang ke KUMI dan buat keesokan berapa harinya KUMI datang, dari situ saya tuh dibawa ke rumah sakit sama mereka untuk cek kandungannya sudah berapa bulan ataukah janinnya masih sehat atau bagaimana, seperti itu. Jadi Hmm. pergi ke rumah sakit bersama KUMI dengan salah satu orang perusahaan, juga saya ada. Di situ dicek, ternyata kehamilannya sudah 9 minggu kalau nggak salah, udah 2 Hmm. bulan lebih. Nah, terus alhamdulillah janinnya sehat. Dari situ langsung ditanyain, eee, langsung nanya si orang KUMI itu nanya ke mana, ke senseinya, ke dokternya bilang gini, "Apakah bisa diaborsi, Dok?" Kayak gitu. Terus si Hmm. dokternya bilang, nggak bisa diaborsi karena kandungannya udah cukup lama," gitu. Terus juga membahayakan kepada saya termasuk, nantinya apakah kalau umpamanya terjadi aborsi, nanti saya tidak akan bisa hamil lagi, bisa jadi seperti itu. Tapi sebelum sebelum, apa, orang KUMI-nya sodang ke senseinya, ke dokternya untuk diaborsi, apakah ada nggak kata-kata dari KUMI atau dari perusahaan untuk memaksa Mbak Sinta untuk melakukan aborsi? Tidak ada, cuman hanya mengasih Tidak ada pilihan saja, heeh. Iya, nggak ada paksaan, hanya ngasih pilihan, "Kamu mau kerja apa mau pulang ke Indonesia?" Jadi saat jawaban saya mau kerja, akhirnya dari KUMI memutuskan sendiri untuk menanyakan tentang aborsi, seperti itu, Kak. Hmm. Jadi karena Mbak Sinta memilih untuk tetap bekerja, perusahaan ya karena masih mau lanjut kerja ya saran perusahaan adalah aborsi gitu kan ya? Iya betul, iya. Ya Jadi sebenarnya itu seperti kata-kata halus pemaksaan gitu ya. Baik baik, Mbak. Nah mhm. seperti itu. Nah Eee, Setelah itu bagaimana, Mbak? nah setelah itu, eee, saya juga berbicara dengan penerjemah, salah satu dari KUMI itu kan orang Indonesia juga. Mhm. Gimana, maunya saya, ya saya maunya kalau bisa nggak mau diaborsi, tapi tetap saya mau bekerja gitu. Kalau Mhm. nggak bisa, maunya gimana, harus pulang apa mau bekerja? Nah di situ, ya udahlah pulang saja ke Indonesia gitu, Oh udah. awalnya memilih untuk pulang ya? Awalnya memilih untuk pulang ya untuk, mmm, Awalnya tidak ingin meminta pulang, oh, ingin melahirkan di Jepang gitu loh, Kak. Ingin mhm. banget melahirkan di Jepang. Tapi si KUMI ini, mengasih hanya 2 pilihan, apakah mau bukan digugur, mau lanjut kerja sama mau pulang ke Indonesia. Jadi mereka ngasih pilihan 2 itu, jadi Mmm, seperti itu, heeh. jadi Nah pilihannya tinggal di Jepang dengan iya menggugurkan, iya, dengan heeh aborsi. heeh, iya. Atau pulang ke Indonesia gitu. Nah Mhm. dari situ, saya masih bingung, ya udahlah daripada saya mengaborsi akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Setelah itu untuk berapa hari kemudian saya masih cari konsultasi sama orang-orang Indonesia yang sekitar sini, kebetulan ada kan, di sini orang Indonesia yang udah lama di sini, hampir menetap di sini gitu kan. Nah, saya dikasih tahu, "Kamu, lebih baik konsultasi dengan ini," gitu. Akhirnya Mmm. saya dikasih, kontaknya untuk berkonsultasi, sebut saja, eee, Ibu Sodang lah, karena saya tuh sering berkonsultasi sama beliau gitu ya. Mhm Nah, dari mhm. situ saya dikasih, pengarahan, "Coba kamu untuk konsultasi dengan Ibu Sodang." Akhirnya saya memutuskan untuk konsultasi sendiri dengan Ibu Sodang. Nah, dari, kejadian itu saya ngasih tahu kejadian saya, pengalaman saya yang saya alami, masalah yang saya alami ini, saya kasih tahu semuanya ke Ibu Sodang ini. Nah, Mmm. pada saat itu Ibu Sodang kaget, eee,
karena gimana ya, keputusan KUMI itu melanggar hukum, seperti itu katanya. Kalau kalau saya kan namanya Jisuse ya, nggak tahu peraturannya kayak gimana, jadi ya udah saya ngikutin apa yang KUMI eee, bilang aja, jadi ya udah mau pulang, pulang gitu. Saya Jadi potong sedikit dulu, Mbak. Saya potong sedikit dulu. Biasanya nih ya, biasanya ada beberapa pemagang perempuan yang berangkat dari Indonesia ya, itu diberikan surat apa ya, kontrak atau perjanjian untuk tidak hamil ya selama bekerja selama bekerja di Jepang. Apakah Mbak mendapatkan kontrak itu atau pernah mendengar dari teman-teman ada yang mendapatkan itu? kalau saya sendiri tidak pernah sih Kak, mendapat Oke, tidak pernah. Tapi kalau mendengar dari teman-teman mah ada, yang mengalami seperti itu ada, tapi untuk saya banyak ya? sendiri tidak ada, iya. Mhm. Oke, baik Mbak. Nah, setelah Mbak konsultasi dengan Ibu Sodang, apakah Ibu Sodang itu menjelaskan tentang hak-hak yang akan Mbak terima? Dan setelah Mbak, itu seperti apa nantinya? Iya, jadi Ibu Sedang nih, bilang kalau kemungkinan saya tuh bisa ambil libur atau nggak diberhentiin dari pekerjaan gitu loh, atau maunya seperti mana, atau ngasih harapan saya tuh bagaimana, dan Ibu Sedang itu akan konsultasi dengan OTIT sejauh mana harapan saya terkabul sesuai dengan hukum yang mengatur hak pekerja, seperti itu kan. Nah, Hmm, apakah mau melahirkan di Jepang atau di Indonesia, apakah mau ambil libur atau mau berhenti sementara atau bagaimana, itu dijelasin semua. Dari situ, eee, emangnya bisa Bu, ya emang sudah prosedurnya ya emang seperti itu. Oh jadi saya merasa lega gitu loh. Ya udah saya pengen, eee, pulang ke Indonesia dengan cuti tidak diberhentikan sementara dan bisa melakukan program magang kembali. Gitu loh, Kak. Setelah hak, setelah melahirkan bisa melakukan program JUZEI kembali gitu. jadi hak-hak seperti apa yang Mbak terima? Misalnya, apakah penghasilan Mbak tetap terbayarkan atau mungkin dapat TAT ya, tunjangan dari pemerintah Jepang atau seperti apa? Hak-hak seperti apa tuh Mbak? Iya betul, saya dapat kalau nggak salah dapat 3 tunjangan. Yang pertama ada tunjangan melahirkan, tunjangan cuti, dan tunjangan merawat anak ya, Hmm. saya juga kaget itu, Hmm, bersyukur banget sih. dapat kira-kira jumlahnya berapa tuh jumlahnya Mbak? Jumlahnya, sekitar 160 mang lebih. 160.000 yen ya, 16 Iya, mang ya. heeh, iya Menurut benar, Mbak. iya iya. Oke. Kaget, berkat Ibu Sodang jadi alhamdulillah nggak menyangka gitu, Itu tanpa bekerja ya? tanpa bekerja. Oke. Tapi kalau nggak salah Mbak ini pada saat hamil sampai usia kandungan 7 bulan ya, 7 bulan itu masih tetap bekerja ya? Masih tetap bekerja. Oke, masih tetap bekerja sampai usia kandungan 7 bulan. Setelah 7 bulan itu pulang ke Indonesia memilih pulang ke Indonesia untuk melahirkan. Heeh, betul. Nah, setelah melahirkan lalu kembali lagi ke Indonesia ya, Mbak ya? Iya, Nah, di Indonesia itu berapa lama Mbak di Indonesia sampai bisa kembali? kurang lebih 1 tahun sih, sebenarnya nggak 1 tahun, hanya setelah melahirkan mendapat cuti 3 bulan saja. Tapi karena dulu corona, jadi dipending lagi, corona lagi, jadi nggak bisa lagi, akhirnya sampai 1 tahun baru bisa berangkat berangkat lagi ke sini gitu, ke Jadi selama Jepang. 1 tahun di Indonesia itu Mbak setiap bulan mendapatkan tunjangan dari pemerintah Jepang ya? Iya betul, tapi tidak langsung ya, Nggak Kak, langsung karena ya? prosesnya tuh, mendapatkan tunjangan setelah balik lagi ke Jepang, seperti itu. Hmm, baik baik Mbak. Nah, mungkin yang terakhir nih Mbak, karena kita kan sudah paham ya. Jadi pada saat Mbak setelah Mbak menikah, Mbak hamil, ya sebelumnya Mbak mendapatkan izin ya dari perusahaan untuk menikah, hamil, setelah itu mendapatkan tekanan dari KUMIAI ya, mendapatkan tekanan dari KUMIAI bahwa Mbak harus memilih untuk menggugurkan kandungan
apabila tetap ingin bekerja tetapi ketemu dengan Ibu Sodang, akhirnya Ibu Sodang memberikan penjelasan tentang hak-hak Mbak selama hamil. Setelah itu Mbak melahirkan di Indonesia dan kembali lagi bekerja. Nah, setelah kembali lagi bekerja, karena kan tuh dapat tekanan-tekanan tuh, apakah tekanannya ada nggak setelah Mbak kembali gitu? Alhamdulillah kebetulan tidak ada, Mas. Oh, tidak ada ya? Ya, tidak ada, Jadi, benar. jadi pada intinya, pada prinsipnya, ketika Mbak berani untuk berbicara ya, untuk speak up, ternyata hak-hak kita itu bisa dipenuhi secara undang-undang ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih, Mbak. Ada nggak pesan-pesan dari Mbak untuk teman-teman pekerja magang wanita yang ada di Jepang hari ini, yang sedang bekerja hari ini, ketika mengalami kondisi yang sama dengan Mbak, apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya sih saran saya, jangan takut ya, jangan ragu selama kita tidak melanggar aturan, apapun yang diberikan perusahaan atau KPI gitu, nggak perlu takut. Intinya kalau ada masalah yang sama seperti saya yang pernah alami gitu kan, yang harus harus lapor ke OTID atau lapor yang harus berani gitu. Kan kalau ke OTID kan emang, kalau kita punya masalah kita bisa berkonsultasi gitu kan. Lebih baik lapor aja ke OTID sebagian. Ya, Seperti itu sih, jangan dan semangat aja, jangan ya, pernah takut. jangan pernah takut dan ya selanjutnya mungkin harus follow akun Rumi Jepang ya. Ya betul, sahabat Rumi. Baik. Terima kasih banyak Mbak tentang berani ya untuk berbicara dan bercerita tentang kisah inspiratifnya ini. Saya harap apa yang Mbak katakan hari ini bisa menyebar ke seluruh Jepang dan memberitahu kepada teman-teman pemagang wanita bahwa kita jangan takut gitu. Kita harus berani untuk memperjuangkan hak-hak kita ya selama kita berada di Jepang. Nah, terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya kita akan pindah ke sesi selanjutnya, yaitu berupa pemaparan dari Mr. Nakajima Shinjiro yang dari salah satu NGO di Jepang yang aktif membantu memperjuangkan hak-hak pekerja migran di Jepang. Dalam presentasi beliau akan diikuti oleh penerjemahan dari tim Rumi Jepang, yaitu Mbak Ria. Halo Mbak Ria, onegai shimasu ya. Halo teman-teman, yoroshiku onegai shimasu. Sukimashite wa Nakajima-sama ni yoru presen o kaishi itashimasu. Nakajima-sama, yoroshiku onegai itashimasu. はい。はい。皆さん、はじめまして。コムスタカ外国人と共に生きる会という熊本にある NGO の代表をしています。中島慎一郎と言います。よろしくお願いします。 Halo semuanya. Nama saya Nakajima Shinichiro. Saya adalah kepala perwakilan dari NGO Kumustaka Association for Living Together with Migrants yang berada di Kumamoto. 次のスライド。コムスタカ外国人と共に生きる会は1985年7月に対日アジア女性問題を考える会という名前でスタートを発足しました。この頃フィリピンやアジアからダンサー、シンガーとして多くのタレントとして働きに来る人たちが増えてきて、その人たちを助ける活動や相談を受ける活動を行うようになりました。そして1993年頃になると日本人と結婚した外国人の女性たちの相談が増えてきたり、アジアだけではなくペルーやアフリカやヨーロッパからも来る人たちの相談も増えたので、名前を現在のコムスタカ外国人と共に生きる会に変えました。コムスタカっていうのはフィリピン語でお元気ですかという。で、
28年間連絡先だった手取カトリック教会から2013年に現在の須藤慎一郎行政書士事務所に連絡先を変えて現在に至っています。で、私たちは日本に住んでたり、外国に戻られた方も含めていろんな外国人の相談を分け隔てなく受けて日本社会で公平に暮らしていけるように活動をしています。はい。Jadi Kumustaka Association for Living Together with Migrants sebenarnya dimulai dengan sebuah asosiasi untuk mendiskusikan isu yang dihadapi wanita Asia di Jepang yang didirikan pada September 1985. Nah, di sini mengapa didirikan? Karena saat itu banyak migran Filipina yang datang ke Jepang sebagai dancer, penari, dan talenta yang mengalami beberapa isu sehingga berkonsultasi ke asosiasi ini. Pada tahun 1993 banyak bukan cuma orang Filipina saja, tapi berbagai migran orang asing yang berada di Jepang, contohnya seperti dari Afrika dan Eropa, juga yang menikah dengan orang Jepang juga mengalami beberapa permasalahan sehingga juga berkonsultasi kepada Kumustaka. Nah, Kumustaka ini sebenarnya dalam bahasa Tagalog atau di Filipina ya artinya "Ogenki desu ka?" atau "apa kabar?". Nah, dari tahun 1985 ya, lalu pada tahun 2013 ini kantornya dipindahkan ke kantor pengacara administrasi Sudo Shinichiro. Lalu Nakajima-san juga menceritakan bahwa Kumustaka ini didirikan untuk memberikan bantuan secara adil untuk seluruh migran yang ada di Jepang. Nah, ini yang disampaikan tadi dengan oleh Bapak Nakajima. Hai. はい、じゃあ次。はい。コムスタカはだいたい2020年コロナの関係で特に多かったんですが400件ぐらいですね。ただ私たちはフィリピン人の相談がやっぱり一番多くて、次が中国、そしてすいません、次が以前は中国だったんですが現在ベトナム、そして次が3番目が中国で、インドネシアとかそれ以外のタイとかカンボジアとかが年間数件ぐらいあります。で、相談内容とかは、あらゆる相談を受けているので、逮捕された人の相談から労働問題や離婚の問題や子どもの問題を含めてあらゆる相談に対応しています。じゃあ次、どうぞ。はい。Arigatou gozaimasu. Jadi dengan sebenarnya untuk Kumustaka sendiri ini banyak menerima konsultasi ya teman-teman, khusus untuk tahun 2020 puncaknya ketika ada pandemi ada 404 kasus di mana yang paling banyak kasusnya itu adalah kasus dari warga Filipina yang yaitu 250 kasus, diikuti oleh Vietnam 76 kasus, Tiongkok dan lalu setelah itu Tiongkok nomor 3 ya. Dan untuk negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand itu sekitar beberapa kasus saja. Nah, untuk konten isi mengenai konsultasinya sendiri sangat beragam. Ada yang masalah perceraian, masalah hubungan dengan anak, masalah hubungan dengan polisi, dan lain-lainnya. Hai. じゃあ次、4枚目ですか。はい。それで技能実習生の相談は以前はもう年間10件もなかったのがここ4年ぐらいの間急速に増えてきました。で、一番多いのはやっぱり他の仕事に移りたいという相談とか、あとは残業代とか賃金が払ってくれないとか、労働災害を受けてそのままだとか、あるいは在留カード、パスポートを取り上げられているとか、いわゆるいじめ、セクハラ、それからなどのパワハラも含めてあります。ただ、ここ3年ぐらいの間に妊娠・出産の問題が私たちの会には多く寄せられています。どうぞ。はい。
Jadi sebelumnya Kumustaka sendiri sebenarnya cuma menerima konsultasi sekitar 10 kasus saja untuk pekerja magang teknik ya teman-teman. Namun dalam waktu beberapa tahun ini meningkat jumlah konsultasi dari pekerja magang sendiri. Jadi dari keluhan utama dari pekerja magang itu contohnya masalah kebanyakan perpindahan, ingin pindah pekerjaan seperti itu, lalu tentang pembayaran upah yang belum dibayar atau lembur yang belum dibayar, lalu masalah penyitaan paspor dan kartu kependudukan atau Zaryukado, lalu masalah ijime itu artinya bullying ya, sexual harassment maupun power harassment. Nah, akhir-akhir ini juga ada banyak konsultasi mengenai kehamilan dan persalinan dari pekerja magang teknik. Hai. はい。じゃあ次、5枚目ですね。はい。これがですね、一応妊娠出産の一番下のあるのが相談なんですが、2019年、コムスタカ全体が285件の相談で、技能実で11件だったんですが、この年の終わり頃に、妊娠出産のベトナム人の日本国内で産んだ最初の事例が出てきます。で、翌年から技能実習の相談が増えた中で7件ぐらいあって、昨年は360件ちょっと全体落ちたんですが、技能実習生が増えて、妊娠出産の相談は全国から20件。それで今年まだ統計取ってないんですが、もうそれを上回っている状態で、かなり監理団体がオーディットに行ったりして従うようになったので、帰って生まれて戻ってくるケースや日本で生まれる例も増えてきています。はい。Jadi seperti yang sudah ditampilkan di slide ini ya teman-teman, bahwa contohnya pada tahun 2019 itu total konsultasi yang diterima oleh Kumustaka sekitar 285 kasus, di mana di dalamnya masih sedikit konsultasi dari pemagang teknis, yaitu 11 kasus. Dan sebenarnya disinilah di tahun 2019 menjadi kasus pertama untuk salah satu kasus pertama di mana pemagang Vietnam ini bisa melahirkan di Jepang. Nah, awalnya tahun 2019 ada 2 kasus, kemudian tahun 2020 puncak pandemi ya teman-teman, jumlahnya meningkat menjadi 404 kasus untuk secara total, lalu 55 kasus untuk pemagang teknis sendiri, dalamnya ada 7 kasus seperti itu. Lalu untuk 2021 sendiri, walaupun secara total agak menurun jumlah konsultasi, namun jumlah konsultasi dari pemagang teknis sendiri terus meningkat, dan bahkan untuk pemagang teknis yang ingin melakukan konsultasi mengenai kehamilan dan persalinan itu meningkat drastis menjadi 20 kasus. Di sini Mr. Nakajima menjelaskan bahwa ini sepertinya Kumiai atau lembaga pengawas di Jepang ini sudah mulai mendengarkan kata-kata dari OTIT sehingga mau membantu teman-teman pemagang untuk melahirkan di Jepang atau diberikan cuti kembali ke negara asalnya lalu bisa melanjutkan kembali pelatihan magang di Jepang. Sedangkan untuk jumlah konsultasi tahun 2022 belum ditampilkan saat ini, namun jumlah konsultasinya sudah sangat meningkat. Hai. じゃあ次お願いします。まず技能実習制度について改めて日本政府が言ってる定義というか説明をします。で、在留資格技能実習により入国したものを一定期間、日本の産業界で受け入れて、その技能、技術、知識を習得させ、我が国の技能、技術、知識の発展途上国への移転を図り、当該開発途上国などの経済発展を担う、ここが大事なんですが、人づくりなんです。人材の育成のために日本が国際貢献をするということで、この制度が設けられて、かつ労働力目的ではありませんということを謳ってます。ちょっとここまでで言ってもらっていいですか。はい。
Lalu Nakajima-san juga ingin menjelaskan tentang apa sih program pelatihan magang teknis yang dari pemerintah Jepang sendiri. Nah, program pelatihan magang teknis atau program magang yang seperti teman-teman ketahui, ini bertujuan untuk menerima mereka yang masuk ke Jepang dengan status kependudukan pelatihan magang teknik untuk jangka waktu tertentu di dunia industri Jepang. Agar peserta program ini dapat memperoleh keterampilan, teknologi, dan pengetahuan, serta mentransfer keterampilan, teknologi, dan pengetahuan Jepang ke negara-negara berkembang. Jadi yang ingin di-highlight oleh Bapak Nakajima di sini adalah ini tujuannya untuk pengembangan sumber daya manusia ya, hitozukuri bahasa Jepang, pengembangan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi di negara berkembang asalnya. Jadi tujuan program ini dari sisi, ini dijelaskan tadi oleh Nakajima-san, dari sisi pemerintah Jepang ya, posisi pemerintah Jepang bahwa ini bukanlah program untuk menerima tenaga kerja. Seperti itu teman-teman. Hai. で、じゃあ実際に技能実習生として来る外国人はどういう人かというと、18歳以上であること。そして、日本で受ける技能実習と出身国、インドネシアならインドネシアで同じ仕事をしてないといけない。介護なら介護、農業なら農業ですね。で、建設なら建設。ね、で、本国であるインドネシアで、習得が困難である技能を日本で習得するために、最大1号と2号で3年間、さらに現在は3号で5年間ですね、合わせて。ね、で、問題は帰国した後にその仕事に戻らないといけない。ということが、一応この制度の目的というか、定義というか、説明なんですね、政府の。はい、じゃあそこをお願いします。Hai, jadi di sini dijelaskan siapa sih pekerja magang teknis itu ya. Pekerja magang teknik itu mereka yang berusia 18 tahun atau lebih. Nah, di sini ingin di-highlight bahwa mereka memiliki pengalaman melakukan jenis pekerjaan yang sama di negara asalnya. Jadi contohnya ketika di Indonesia contoh mengerjakan pekerjaan kaigo atau perawatan, berarti di Jepang juga kaigo. Kalau di Indonesia pernah mengerjakan pekerjaan konstruksi, ya di Jepang mengerjakan konstruksi dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan pelatihan praktek kerja di Jepang sehingga dapat mendapatkan keterampilan itu untuk negara asalnya ya. Dan sekarang itu ada Ichigo Nigo namanya ya. Jadi tahun nomor pemagang teknis nomor 1 itu tahun pertama dan nomor 2 itu untuk tahun kedua dan ketiga. Nah, ini ada yang bisa sampai 3 tahun, ada juga bisa sampai 5 tahun magang teknis jika lulus menjadi pekerja magang teknis nomor 3. Dan di sini juga salah satu yang ingin di-highlight oleh beliau bahwa pekerja magang teknis itu berencana bekerja kembali ke negara, setelah kembali pulang ke negara asalnya, berencana kembali di pekerjaan yang sama, di mana mereka dapat menggunakan keterampilan yang mereka peroleh dari Jepang ke negara asal mereka. Hai. じゃあ次お願いします。はい。今のお話を聞いて、皆さん実感していると思いますが、技能実習生のおそらく 99% 以上は働く目的で来てますし、受け入れてる日本側も労働者として受け入れてる。つまり実態とこの制度の目的が乖離というか、ものすごく大きく離れていることに最大の問題が一つありますね。はい。そして、はい、そこまでちょっと言ってもらっていいですか、そしたら。Jadi seperti yang teman-teman tadi dengarkan bahwa tujuannya seperti itu ya. Nah, di sini mungkin sudah sadar bahwa sekitar 99% teman-teman pemagang yang datang ke Jepang itu adalah untuk bertujuan untuk untuk bekerja di Jepang, dan sementara perusahaan-perusahaan yang menerima di Jepang juga itu bukan menerima magang ya, tapi ingin menerima pekerja sebenarnya. Dari sini kita bisa melihat ada permasalahan di mana realita di lapangan dan tujuan program ini jauh berbeda seperti itu. Hai. はい。それで、
技能実習生っていうのは、まあ、3年から5年日本にいて必ず帰る人なので、日本で結婚はいいんですけど、子供を作って育てるとか、ね、あるいは働いてる間に家族として夫や子供を呼ぶという家族滞在は認めてない。で、したがって技能実習生はこれまで日本で当然3年5年いる間に20代の人たちが多いので、ね、妊娠したり出産のしたいという人はたくさんいたんですが、少なくとも妊娠が分かれば帰らされる、それから中絶をさせられるか自分で中絶をするかということしかなかった。それがこれまでの現実です。そこまでいいですか？Jadi, jadi seperti yang sudah dibahas tadi, program magang sendiri ini dari 3 tahun maksimal 3 tahun sampai 5 tahun seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menikah sendiri sebenarnya tidak apa-apa, namun untuk bisa melahirkan, memiliki anak atau memanggil keluarga ke Jepang itu tidak memungkinkan untuk izin tinggal magang ini sendiri. Jadi ketika sebenarnya ingin memiliki keluarga, ingin melahirkan ya di Jepang, sebenarnya pemagang-pemagang ini diberikan pilihan, yaitu apakah ingin berhenti magang dan pulang, atau dipaksa aborsi atau diminta aborsi sendiri untuk melanjutkan magang di Jepang. Hai. で、それは管理団体や雇い主だけの問題じゃなくて、日本政府入国管理局も妊娠して働けなくなった技能実習生には在留資格を短期滞在に変えてしまうので、働けなくて保険も使えないから帰るしかないというふうに今までやっていました。ところが2019年3月に突然不利益な取り扱いを技能実習生にも日本人の女性労働者と同じようにしてはならないという通知を公表することになります。で、これは特定技能という新しい在留資格を2020年4月から導入する関係で、すみません、2019年4月から導入する関係で、問題になって技能実習生についても特定技能間で妊娠した人と同じ扱いをするというふうに突然公表しました。しかし実態はほぼ認められたことがなかったので、突然これによって守られてますということが政府が広報するようになりました。で、もしそれに違反したら受け入れができなくなるとかいう行政処分をしますとか、ね、産休や育休も取れますということを文書で公表したり、ホームページ上で公表するようになりました。じゃあそこまでお願いします。はい。Jadi teman-teman, untuk permasalahan kehamilan dan persalinan untuk pekerja magang sendiri sebenarnya ini bukan masalah dengan perusahaan saja atau organisasi pengawas di Jepang saja, teman-teman. Tapi ini juga bermasalah dengan pemerintah Jepang sendiri dan imigrasi Jepang, di mana sebelumnya ya, sebelum tahun 2019 itu peserta magang teknis ya tidak bisa membawa anggota keluarga, kalaupun harus hamil, dan itu jadi tangki taizai atau izin tinggal sementara jadinya izin tinggalnya. Kalau tangki taizai atau izin tinggal sementara berarti tidak bisa mengakses untuk contohnya status kependudukan jangka panjang sehingga tidak memiliki asuransi, contoh seperti itu. Nah, tiba-tiba nih teman-teman tahun 2019 bulan Maret itu dipublikasikanlah larangan tegas untuk atas perlakuan merugikan ketika ada yang hamil. Kenapa? Sebenarnya ini ingin disamakan dengan pekerja wanita di Jepang yang juga dilindungi oleh hukum yang tidak boleh merugikan wanita sebagai pekerja. Namun
ditambahkan lagi tahun 2019 itu bulan 4 ya tepatnya ingin dibuka yang namanya Tokutegino atau Specified Skill Workers yang mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, saat itu ada permasalahan muncul bagaimana dengan jika Tokutegino mungkin ada status kehamilan seperti itu ya, makanya karena Tokutegino juga sudah diperbolehkan atau dilindungi hak hamilnya, maka pekerja magang juga jadinya dipublikasikan juga tidak boleh terjadi pelanggaran seperti ini, seperti itu. Namun karena tiba-tiba ya sebelum-sebelumnya Jepang tidak pernah memberikan hak sebelumnya ya untuk pekerja magang yang hamil untuk berkeluarga, maka banyak juga yang tidak menaati peraturan pemerintah, tidak semerta-merta karena baru dikeluarkan juga saat itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Nakajima-san. Hai. じゃあ、次お願いします。それで、実際は日本国内で子どもを産んで技能実習を中断になっても、特定活動という子どもにも在留資格ができるし、母親も技能実習がそのまま更新できるというふうに入管は説明するようにはなったんですが、その実例がいくつ出てるかっていうことはずっと分からなかったし、かつ管理団体や会社や農家はそれを実習生にちゃんと教えないまま隠してた。それが現実だったんですね。じゃあそこまで。はい。Nah, untuk setelah itu, setelah ada larangan penyuluh untuk perlakuan yang merugikan sudah dilaksanakan, sebenarnya sudah dimulai ya untuk perlindungannya, yaitu ketika pemagang wanitanya hamil tetap bisa memperbaharui izin tinggalnya, lalu untuk anaknya sendiri diberikan status tinggal yaitu Tokutei Katsudo atau kegiatan spesifik gitu ya teman-teman. Namun walaupun sudah ada larangan seperti ini, bukan berarti contohnya perusahaan perusahaan yang ada di pertanian sendiri, organisasi pengawas itu memberitahukan ke pekerja magangnya, bahkan ada kecenderungan untuk menutupi. Nah, ini juga ingin dilihat ada berapa sih sebenarnya yang bisa dilindungi oleh larangan atau pemberitahuan larangan mengenai perlakuan merugikan ini. Hai. それで、これまで今からこの通知が出た2019年2年経って、昨年7月に質問を議員からしてもらって分かったことは、これまで約3年近くこの制度に技能実習制度が新しく運用されている中で、妊娠の不利益を行っているところはほとんど全てと言っていいぐらいあるはずなのに、処分されたものは一件もないですね。それがこの表で一つ分かりました。で、ちょっとここまでちょっと言ってもらっていいですか、じゃあ。はい。Lalu di sini walaupun sudah ada larangan ya pada tahun 2019 bahwa tidak boleh melakukan perlakuan yang merugikan karena pekerja tersebut hamil atau ingin melahirkan, bahkan hampir semua ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang melanggar, namun tidak ada satupun yang mendapatkan sanksi disposisi administratif sama sekali. Hai. Di sini juga akan makanya di slide ini dijelaskan bahwa tidak ada organisasi pengawas atau pelaksana yang menerima sanksi disipliner administratif ini. Hai. じゃあ次お願いします。次のスライド。はい。で、はい、もう一つですね、2017年の11月から2020年12月の約3年2ヶ月ほどの間で、何人の妊娠を理由にして技能実習を中断したかという届けが出てたかという数が分かりました。それが637件です。ただ、これはあくまでも正直に妊娠を理由に技能実習を途中で中断した数を届けた
管理団体の数であって、実際は違う理由で届けをして帰らせている例もかなりあるはずです。それと、そのうち戻ってきたいと言って技能実習を再開した数は何件ありましたかというのが、この3年2ヶ月の間に47件。で、普通はこんな少ないはずはないですね。皆さん戻りたい人がもっと多いはずなのに、こんだけしか出てこない。それから、実際に戻れた人が3年2ヶ月の間で11件しかない。で、先ほどの報告いただいたね、方はこの11件に入ってるはずですね。というぐらい、これ1年間に平均すると、届けが正直にあるのが200件、それから技能実習を再開したいと思っている人がわずか16件。で、戻れた人はわずか3、4件ですから、ね、ほとんどの人がこの3年間の間に実は技能実習を再開できてない。で、再開できたのは先ほどのインドネシアの女性の方のように日本の支援団体とつながってたりとか、私たちコムスタカにつながったりとか、カトリック教会につながったりとかしたところの人がただ復帰できているだけというのが現状です。Arigatou gozaimasu. Lalu untuk di slide ini ya teman-teman, di sini ada jumlah kasus kita hitung mulai dari 1 November 2017 di mana dilaksanakannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Magang Teknik hingga 31 Desember 2020. Nah, di sini ada tercatat beberapa kasus ya, di mana dihitung dari pemberitahuan kesulitan melanjutkan pelatihan magang teknis karena hamil atau melahirkan. Nah, ini ada 637 kasus teman-teman, di mana pekerja magang itu perusahaan penerima pekerja magang memberitahu melakukan pemberitahuan bahwa pekerja magangnya tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena hamil. Ada 637 kasus. Nah, ini sebenarnya ada kemungkinan juga perusahaan itu meminta si pemagang menuliskan alasan lain untuk kepulangan. Nah, itu ada bisa dicatat di situ ya. Lalu untuk dari 637 kasus ini, hanya 47 kasus di mana mereka mengatakan ada keinginan untuk melanjutkan magang sendiri, yaitu sangat sulit dipercaya sebenarnya, tidak memungkinkan ya. Kenapa dari 637 kasus yang akan pulang karena ingin melahirkan atau karena persalinan, hanya 47 orang yang ingin melanjutkan magang. Nah, dari 47 kasus ini yang betul-betul bisa kembali memulai kembali ya pelatihan magang tekniknya di Jepang itu cuma 11 kasus, di mana salah satu kasus dari 11 ini ya tadi yang kita sudah undang hari ini ada Mbak Sinta. Dari Mbak Sinta ini salah satu dari 11 kasus saja seperti itu teman-teman. Nah, dari sini juga jika dihitung dalam 1 tahun ya, berarti ada sekitar 200 kasus pemberitahuan kesulitan melanjutkan magang. Jumlah yang ingin melanjutkan magang cuma 16 kasus, yang mampu melanjutkan magang cuma 3-4 kasus saja. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa sebenarnya yang bisa melanjutkan magang teknik ya, atau pelatihan magang teknik itu hanya orang-orang yang terhubung dengan pendukung-pendukung dari NGO atau dari contohnya dari gereja atau dari orang-orang yang membantu pekerja migran seperti itu, mungkin dari NPO atau NGO ya. Jadi yang tidak terbantu itu ya jadinya tidak melanjutkan seperti itu ya program pelatihan magang tekniknya karena alasan kehamilan maupun persalinan. Hai. じゃあ次のスライドいいですか。はい。これは妊娠して技能実習生が誰にも相談できずに一人で子供を産んで時に、死産になって遺体の取り扱いで逮捕されたり、あるいは生きて生まれたんだけど放置してて死んでしまった場合に逮捕されたり、あるいは生きた生まれた子を育てられないので日本人の民家の前に置いてそれで捕まったりとした事件が
新聞に載ったケースとして、ここ3年の間に、何件も出てくるということを示しています。Hai, di sini sebenarnya tabelnya menunjukkan ada beberapa kasus selama 3 tahun ini di mana pemagang teknis wanita itu diposisikan sehingga sulit untuk hamil atau melahirkan di Jepang. Nah ini sebenarnya pertama ya ada yang contohnya karena takut ketahuan bahwa dia hamil, dia akhirnya kehamilannya ditutupi sehingga ketika melahirkan anaknya sudah dalam keadaan meninggal lalu dilahirkan seperti itu. Ada juga kasus di mana sudah melahirkan anaknya masih hidup dalam keadaan hidup namun karena dibiarkan makanya anaknya tersebut, bayinya tersebut meninggal dunia. Ada juga yang masih hidup juga namun contohnya ditelantarkan di depan rumah orang-orang sehingga ditangkap gitu, masuk di berita-berita Jepang banyak sekali selama 3 tahun terakhir ini. Hai. じゃあ次お願いします。はい。次から3つの事例なんですが、ちょっと時間がもう押してるので、最初のこの舞さんというのは、2019年12月に私たちに相談がありましたが、その時にすでに妊娠34週でした。で、その日に帰らされるということで保護して、そして1週間後に子供が生まれてしまいました。で、すみません。その後で私たちの方で部屋を借りて保護して世話をした上で、イミグレーション入管に、母親のビザの更新と子どものビザの取得ということで特定活動を初めて申請しました。で、これが2月に認められたのが実は日本で初めてのケースです。今ちょうどこの子どもが今12月なので今3歳になりますね。で、この子と母親と父親はその1ヶ月後にビザが出て、すぐにベトナムに帰って、両親だけ戻ってきて、現在も技能実習や特定技能で働いているということで、日本で今度は生まれたでビザが取れた最初のケースですね。短期滞在ではなくてね。ということで、このケースはスライドをあと読んどってください。Jadi pertama-tama yang ingin disampaikan oleh beliau ini mengenai kasusnya, salah satu kasus ini ya pemagang Vietnam yang melahirkan di Jepang tahun 2019. Jadi beliau ketika konsultasi pertama kali itu 34 minggu ya usia kandungannya dan ingin dipulangkan seperti itu teman-teman. Maka dari itu meminta perlindungan ke Kumustaka, akhirnya dibantu dan setelah 1 minggu setelah itu ya beliau melahirkan. Nah ini adalah sebenarnya kasus pertama di mana pendukung-pendukung pekerja migran ini terutama Kumustaka ini berhasil mendapatkan izin tinggal Tokute Katsudo atau izin tinggal sementara untuk anaknya ya, jadi bukan Tangki Taizai atau izin tinggal sementara lagi, tapi Tokute Katsudo atau izin tinggal spesifik gitu ya untuk anaknya sehingga dapat mendapatkan benefit. Lalu untuk ini adalah ini kasusnya di mana setelah melahirkan itu Februarinya itu sudah keluar izin tinggalnya. Jadi ini adalah kasus pertama mendapatkan izin tinggal dan dapat melahirkan di Jepang seperti itu teman-teman untuk pemagang wanitanya. Dan akhirnya sekarang itu anaknya sudah berusia 3 tahun ya. Saat setelah dilahirkan di Jepang dikembalikan dengan orang tua dan anaknya kembali ke Vietnam, lalu orang tuanya saja kembali ke Jepang melanjutkan magang, sekarang sudah jadi TG, dan ini salah satu kasus tadi yang dijelaskan oleh Bapak Nakajima. Hai. じゃあ、次、スライドを3枚飛ばして15番。3枚。15番。はい。これが同じ時期に実は
同じように妊娠してたんですが、ベトナム人のリンさんというみかん農家で働いてた女性は、妊娠おそらく8ヶ月か9ヶ月目で、早産になって、部屋で1人孤立出産しました。双子だったんですが、かつ生まれた時点でも息をしてなくて死産した。で、その死産した双子の遺体を段ボールに入れて名前をつけて島内の言葉を書いて一晩置いてて、翌日病院で、そのことが明らかになったことを理由に隠してたとして逮捕されて起訴されて、裁判でも一審二審とも有罪で、今最高裁で無罪を主張して争っているケースです。それで日本で実は刑事裁判で起訴されて無罪になる可能性は 0.2%、 そして最高裁で無罪が逆転でするのはさらに低くて 0.02 ですから、ほぼゼロに近いんですが、このケースは今、弁論の見直しと再開ということで、2月に決まって、無罪判決が出る可能性が今出てきているというところです。で、これも詳しいことはスライドで読んでください。ありがとうございます。Hai, lalu untuk salah satu kasus lagi yang dijelaskan oleh Bapak Nakajima, yaitu kasus dari Linsang tadi yang ini ya teman-teman, kasus Linsang yang itu juga pemegang teknis Vietnam di Jepang. Linsang ini sebenarnya di sekitaran tahun yang sama, mirip-mirip ya 2018 juga, beliau itu sudah hamil 8 bulan. Ternyata hamilnya itu anak kembar. Jadi ketika dites itu sebelumnya tidak tahu bahwa ini sebenarnya hamil, karena menurut produsen obat uji juga negatif ya kalau kasus anak kembar. Nah, lalu beliau ini melahirkan, namun anaknya meninggal dunia dan dimasukkan ke ini ya. Dia kemudian melahirkan, anaknya meninggal dunia, namun ia berusaha memasukkan itu ke mayatnya disimpan di kamarnya di dalam damboru atau dalam kotak seperti itu ya. Nah, setelah esok harinya dia pergi ke dokter, dokternya dia menutupi bahwa dia itu habis melahirkan. Maka dari itu dia dilaporkan ke polisi. Lalu ini ya dituntut di peradilan dan hasilnya yaitu vonis bersalah seperti itu teman-teman. Sekarang itu untuk kasus Linsang itu proses ke mahkamah yang lebih tinggi lagi ya. Jadi untuk ininya masuk lagi ke mahkamah yang lebih tinggi lagi di Jepang, selain kan sebelumnya di prefektur Kumamoto dan prefektur Fukuoka kalau tidak salah ya. Di situ naik lagi karena sudah di level prefekturnya sendiri sudah ditetapkan yuzai atau vonis bersalah, maka naik lagi ke peradilan yang lebih tinggi. Nah, ini tadi juga dijelaskan teman-teman, kalau di Jepang itu ketika sudah dituntut oleh prosekutor di level biasa aja ya, di peradilan biasa di level bawahnya saja itu kemungkinan menang atau kemungkinan vonis tidak bersalah itu cuma 0,2% teman-teman. Bahkan untuk yang mahkamah tingginya juga, kalau sudah dibawa ke sana, kemungkinan untuk memutarbalikkan keadaan di mana dari vonis bersalah menjadi tidak bersalah itu kemungkinannya menjadi 0,02% teman-teman. Nah, ini sebenarnya sekarang lagi proses juga ya teman-teman, bulan 2 nanti akan dimulai lagi, di mana sekarang itu beliau mengatakan ada kemungkinan untuk menjadi muzai atau vonis tidak bersalah begitu di ini ya, di pengadilan Mahkamah Agungnya Jepang. Seperti itu teman-teman. Hai. じゃあ、スライドの21番までパッと動かしていただいて、もう簡単に。フィリピンのイッサさんという介護の技能実習生は、介護施設や送り出して妊娠したので、産休を取りたいし、フィリピンに帰ってまた戻ってきたいというふうにいろいろ調べて、そういう相談をして、かつオティットにも話をしたんですが、
施設や送り出し機関や介護施設は強制的に帰らせようとしたので、私たちコムスタカに助けを求めて保護しました。でその後も妊娠、産休を認めなかったので、結局彼女はフィリピンに帰って出産して、復帰することができなかった。それで今、損害賠償訴訟を今、提訴して裁判を争うということをしています。じゃあ、お願いします。Hai. Mas. Lalu salah satu kasus lagi ya mengenai pemagangan teknis Filipina, kita sebut saja Ibu Isa yang bekerja di industri perawatan. Ia hamil, lalu walaupun berkali-kali sudah berkonsultasi ke OTIT sendiri, meminta untuk diawasi ya tempat pelatihan magangnya, organisasi pengawasnya, namun saat itu beliau tetap ingin dipulangkan paksa seperti itu oleh pihak penerimanya. Nah, beliau ini berusaha berkonsultasi juga nih ke Komustaka, teman-teman. Berkonsultasi di Komustaka, namun hasilnya ini tidak bisa menerima tunjangan cuti melahirkan dan juga akhirnya pulang ke Filipina seperti itu, teman-teman. Maka dari itu sekarang beliau lagi menuntut perusahaan maupun organisasi pengawas. Kenapa saya tidak diberikan hak sebagai reproduktif gitu untuk melahirkan di Jepang saat itu. Nah, ini sekarang kasusnya yaitu di mana beliau menuntut perusahaan penerima maupun organisasi pengawasnya kenapa tidak diberikan hak reproduktifnya saat itu. Hai. じゃあ最後にですね、3つだけ私がアドバイスとして、正しい情報を集めて知って勉強して知ってください。1が。で2番目は、それを管理団体や管理団体や雇用先、場合によっては送り出し機関にきちっと要求してください。で、それに応じないときは、オティットや入管、それから私たち助けてくれるところに相談してください。だから、権利はやっぱりファイティングしないと取れないので、そういう勇気を持って主張したり要求したり、戦える人に皆さんがなっていただきたいということで、私の話を終わります。Jadi untuk yang terakhir saya hanya ingin memberitahu satu hal bahwa 3 hal ya, pesan saya untuk 3 hal dari beliau, dari Bapak Nakajima, bahwa teman-teman harus belajar mendapatkan informasi yang benar dan belajar ya tentang hak-haknya teman-teman di sini. Yang kedua, teman-teman itu harus berani untuk menyatakan keinginan atau memperjuangkan hak-haknya teman-teman itu, apakah ke organisasi pengawas, ke KUNIAI, ke perusahaan OKIRE-nya, atau mungkin di beberapa kasus juga sama dengan harus mengatakan juga itu juga ke lembaga pengirim atau LPK-nya. Itu nomor 2. Yang ketiga, ketika belum bisa dibantu, ketika sudah menyampaikan keinginan ke kandidantai, ke organisasi pengawas, perusahaan maupun LPK dan belum dibantu, silakan melaporkan dan berkonsultasi ke contoh OTIT. 2, imigrasi. 3, organisasi pendukung seperti Komustaka ini, teman-teman. Jadi hak itu harus fighting gitu katanya Bapak Nakajima ya, harus diperjuangkan. Karena yang berani memperjuangkan itu baru bisa mendapatkan harus berani memperjuangkan hak-haknya teman-teman seperti itu, berani speak up ya, seperti itu 3 pesan dari Bapak Nakajima. Hai, dengan ini selesai dari penjelasan dari Bapak Nakajima. Hai. Hai, ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mbak Ria. Nakajima-san. どうもありがとうございます。はい、Nah, bagaimana teman-teman sekalian, saya rasa kita telah mendapatkan gambaran yang sangat luas ya tentang bagaimana melindungi hak-hak pekerja wanita khususnya ketika hamil di Jepang. Nah, oleh karena itu seperti yang biasa kita lakukan, kita akan membagi grup ya, kita akan membagi grup diskusi, namun hari ini kita akan membaginya sebanyak 2 grup saja.
dengan pertanyaan yang akan diberikan oleh masing-masing pemateri workshop. Yang akan kita diskusikan adalah Mas Reza, 3 grup. 3 Oh, grup, tapi satunya di main, di sini saja. baik, Duanya baik. di breakout. Baik, Sensei. Dengan 3 grup, 1 grupnya di main room. Oke. Dengan pertanyaannya, apakah Anda setuju ketika perusahaan atau Kumiai atau LPK melarang pekerja di Jepang untuk berkeluarga atau membawa keluarga? Bagaimana? Nah, baik, seperti itu pertanyaan workshopnya. Kita akan siap-siap untuk membagi roomnya ya. Nanti kita akan ketemu di room utama. Saya meminta teman-teman dari masing-masing room untuk mempresentasikan hasil dari workshopnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Sepertinya ramai sekali ya hasil diskusinya di room masing-masing ya. Oke, kita sudah mendengarkan presentasi presentasi dan akhirnya kita akan mendengarkan hasil diskusi yang ada di tiap-tiap room ya. Oke, kalau gitu saya mulai dari roomnya Mbak Ode dulu. Mbak Ode, Mbak Yusi. Roomnya Mbak Yusi, silahkan Mbak Yusi. Oke, terima kasih Mas Reza. Tadi udah ada banyak pendapat, lumayan beragam jawabannya. Silakan langsung saja kita tunjuk Mas Zainal ya, yang tadi ingin mencoba menyampaikan pendapatnya. Silakan Mas Zainal. Mas Zainal di mute. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Rekan saya Zainal tadi di room sudah banyak diskusi ya yang diutarakan mengenai boleh atau tidaknya di menikah untuk ya di Jepang. Kalau untuk tadi yang Mbak Utiara itu tidak setuju kalau dari segi perusahaan karena melihat dari sisi profit itu wajar dan mungkin hak personal adalah faktor pengganggu. Tapi Mbak Mutiara tidak setuju karena apabila yang dicari adalah profit, maka hak-hak mereka harus dipenuhi, dengan demikian produktivitas dapat lebih tinggi. Hak itu tidak hanya pekerja, pemberi kerja pun memiliki hal yang sama, sehingga apabila dipenuhi haknya maka akan lebih produktif karena kebutuhan pribadinya telah terpenuhi. Kalau untuk menurut saya pribadi, saya ya masih setuju karena semua tergantung pada program, sehingga menyesuaikan dengan aturan pada program tersebut, pembagian atau jenis visa untuk membawa keluarga juga cukup adil. Kalau tadi untuk Mbak Azura tidak setuju karena harus dipikirkan lagi dari segi profesionalitas dan semua berhak untuk mendapatkan hak bereproduksi ya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bapak LPK Sakura ya. Baik, mungkin jadi informasi juga ya buat LPK Bapak dan calon-calon magang yang akan berangkat. Oneng aja sih Mas Pak, tolong disampaikan. Baik, selanjutnya di room Mbak Ode, gimana Mbak Ode di roomnya? Mas Reza, maaf ini karena saya kurang pintar membagi waktunya, jadi nggak ada yang bisa matome ya. Aku terakhir nggak sempat gitu matome. Jadi mungkin nanti di roomnya Mas Reza dulu, terakhir baru room saya, boleh? Baik, terima kasih banyak. Pak Rudi di room saya nih, silakan Pak Rudi. Oh ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ya, langsung saja mungkin yang saya nilai ya tadi. Jadi dari pendapatnya Mbak Sinta mungkin ya pastinya boleh bawa keluarga, hamil, punya pasangan di sana ya.
kalau saya pribadi di awal menyampaikan bahwa kalau saya dengan yang tadi barusan disampaikan pelajarannya, saya pikir ya itu tergantung masing-masing ya, artinya tergantung agreement di awal bahwa ya kalau ya tergantung perusahaan dan jenis pekerjaan. Jadi masing-masing punya karakteristik. Jadi bisa bawa atau tidak ya itu tergantung agreement di awal. Nah, terakhir ya saya sampaikan, saya dapat pencerahan hari ini ya dari apa yang disampaikan Reza Sensei bahwa ternyata ada ataupun tidak adanya agreement di awal itu gugur gitu dengan apa yang disampaikan di presentasi yang paling awal barangkali ya, yang tahun 96 kalau tidak salah ya, itu ya tentang ya hak yang disampaikan Mbak Ode bahwa ya perlindungan kebebasan reproduksi. Jadi itu pencerahan yang saya dapat, dan kalau pendapatnya yang tadi ya istilahnya yang kalau di room kami ya sepakat bisa bawa atau ada sepakat dengan kondisi tertentu, dan ternyata pencerahannya hari ini adalah ya itu tadi ya teman-teman tahu lebih detail lah dengan info-info yang terkait pekerja migran ini ya. Jadi ternyata ya yang disampaikan barusan dengan sesi hari ini ya luar biasa, sangat mencerahkan sebenarnya. Itu barangkali dari saya, Reza Sensei dan semuanya. Terima kasih banyak Pak Rudi Sama-sama. Sensei. Jadi yang saya sampaikan bahwa memang banyak teman-teman yang akan berangkat ke Jepang itu diwajibkan ya untuk menandatangani surat keterangan bahwa tidak bisa hamil ya selama di Jepang gitu kan. Tidak hamil itu banyak sekali di LPK. Nah, namun setelah saya secara pribadi konsultasi ke pengacara gitu kan, ternyata meskipun ada ada aturan, ada apa ya, surat perjanjian tersebut dua pihak ya, antara pekerja dan juga LPK, pekerja itu tidak bisa dituntut. Tidak bisa dituntut. Mengapa? Karena perjanjian tersebut bisa gagal atas nama hukum karena melanggar hak asasi manusia. Jadi meskipun LPK melakukan itu, kita katakan bahwa itu bisa gagal demi hukum ya. Baik. Selanjutnya ke Mbak Ode. Ya, mohon maaf ini karena saya nggak pintar bagi waktunya, jadi akhirnya terakhir Matomeyakunya nggak sempat gitu untuk diminta tolong. Jadi kalau di main room sendiri itu memang beragam ada beragam opininya atau pendapatnya terkait dengan larangan ini sendiri. Pada beberapa yang memang ada dari Mas Teguh ya tadi menyatakan bahwa beliau sudah ada informasi sebelumnya terkait dengan lebih bagusnya atau informasi atau apa istilahnya ya, advice dari LPK-nya bahwa bagusnya selama di Jepang mungkin tidak untuk ke arah yang nikah atau berkeluarga dulu gitu. Dan dengan adanya informasi tersebut beliau memutuskan sendiri bahwa baiklah, untuk selama 3 tahun atau sama saya di Jepang berarti saya fokusnya untuk lebih ke bekerja saja gitu kan. Kalau dari tadi dari Mas Wakai Farm itu juga sempat ada menyatakan bahwa bagusnya memang ada titik tengahnya gitu ya, karena memang secara perusahaan juga memang punya kepentingan, tapi secara pekerja pun punya kepentingan gitu. Jadi bagusnya memang dari awal sudah clear dulu terkait hal ini. Dan tapi dari Mbak Ria tadi sudah menyampaikan bahwa ya sebetulnya peraturan itu kan dilihat lagi ya, peraturannya dari siapa gitu, dari perusahaan kah atau dari pemerintah kah. Kalau memang ternyata perusahaan dari peraturan di pemerintah itu peraturan dari perusahaan itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, yang bahkan peraturan dari pemerintah Jepang kan sebetulnya melarang untuk even melakukan kayak PHK atau ketidakadilan atau diskriminasi terkait dengan alasan hamil gitu kan. Jadi yang seperti itu mungkin balik lagi memang informasi itu memang harus clear dulu. Tapi tadi terakhir ya Mbak Indra memang menyatakan bahwa ya
hamil di Indonesia pun, hamil di Jepang pun, tapi terkait tentang hal ini memang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi memang harus dari awal clear dulu. Makanya tadi sangat inspiring banget mungkin dari informasinya dari Mas Reza ya, bahwa walaupun sudah ada agreement di awal, ya ini memang bisa Batal gugur gitu. Karena memang secara ya tidak ada ininya ya, tidak ada apa sih istilahnya? Tidak ada landasan hukumnya gitu. Di Indonesia pun sebenarnya kan bisa balikin lagi gitu. Mana landasan hukumnya Anda meminta anak-anak memagang ini untuk tidak hamil misalnya. Begitu sih Mas. Sorry, maaf ya ini malah saya yang banyak ngomong untuk di main room. Baik, terima kasih banyak Mbak Ode. Baik, kita telah mendengarkan presentasi dari masing-masing grup. Oleh karena itu, kami akan meminta feedback ya dari Nakajima-san dan juga Mbak Sinta. Hai, sakihodo no presen kara Nakajima-sama to Sinta-sama kara komento 3分ほどいただきたいと思います。まず中島様からよろしくお願いします。はい、皆さん、今日私の話を聞いてくれてどうもありがとうございます。それで、日本に来る前にいろんな約束をさせられても、すべて無効力はないので、ね、それでね、3年間なり5年間の間に妊娠をしなくて働きたいときは自分で選んでください。ね、だけど、3年5年来てる間に妊娠することもあり得るので、その時は日本で産むことも、それからインドネシアに帰って産んでまた戻ってくることも可能です。で、そのことをね、自分で知ってて判断してもらえれば、自分たちで決めればいい。会社のためとか、ね、組合のためとか、ね、ではなくて、自分およびそのパートナーの人との間で、ね、決めて仕事を続けることは可能ですので、それを知っててください。それがもし妨げられたり、ね、できないと思ったときは、オディットや入管や私たちのような NGO の方に相談してもらったり、労働組合に相談してすれば解決できます。だから自分たちで正しい知識を持って怖がらずに勇気を持ってちゃんと方法を知って実現していけば解決できます。で、この1年間でかなり世の中変わってきたので、日本社会もさっき言った私の報告以上に相談をして解決できて仕事を続けられている人はかなり増えてきましたので、皆さんもそれを知っとってください。以上です。ありがとうございます。翻訳します。Dari Nakajima Sang ya teman-teman, terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi dari beliau. Beliau menjelaskan bahwa walaupun di Indonesia sudah ada perjanjian atau perjanjian Yaksokunya itu sudah ada bahwa tidak akan melahirkan atau tidak akan hamil di Jepang. Namun itu menjadi tidak aktif ya, tidak berlaku lagi gitu, teman-teman ketika sudah berada di Jepang. Nah itu apakah ini kan tadi sudah dibahas ya 3-5 tahun teman-teman untuk program magang ini sendiri. Apakah teman-teman memiliki keputusan ingin hamil atau ingin berkeluarga, punya anak di Jepang atau tidak, itu terserah kembali lagi ke keputusan teman-teman. Namun terutama untuk pekerja migran wanita ya, ada dalam kurun waktu 3-5 tahun itu kan ada kemungkinan untuk hamil, berkeluarga dan punya anak. Nah, ketika terjadi seperti itu, teman-teman bisa melahirkan di Jepang dan melanjutkan programnya, ataukah bisa kembali ke contoh Indonesia ya, negara asal di Indonesia, lalu kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan program magangnya. Ada hak untuk melakukan itu yang pertama teman-teman perlu catat.
Jadi teman-teman jangan mengatakan bahwa saya harus pulang karena untuk perusahaan, saya harus pulang untuk organisasi pengawas, untuk orang lain, tapi dipikirkan untuk diri sendiri atau untuk partner sendiri, tolong diputuskan apakah mau berjuang, apakah mau lanjut atau tidak, itu berdasarkan kebutuhan diri sendiri dan partnernya gitu. Untuk diri sendiri dan partner. Jika memang ingin memperjuangkan dan memutuskan ingin tetap lanjut magangnya walaupun dalam kondisi hamil, atau mungkin istrinya ingin tetap lanjut program magang dalam kondisi hamil, maka teman-teman bisa melakukan konsultasi ke OTIT kah, ke imigrasi kah, ke NGO seperti Kumustaka, atau serikat buruh, teman-teman. Tadi beliau menyatakan bahwa makanya sangat penting untuk teman-teman itu mendapatkan informasi yang benar mengenai peraturan-peraturan yang ada dan berani untuk memperjuangkan hak-haknya teman-teman sendiri. Jadi dari yang dijelaskan tadi oleh Bapak Nakajima ya, bahwa kasus konsultasi itu sudah semakin banyak dan kasus-kasus di mana teman-teman pemagang itu sudah bisa melahirkan di Jepang dan melanjutkan program magang itu sudah semakin meningkat ya kasus-kasusnya. Jadi dari situ teman-teman diharapkan dapat belajar bahwa bisa loh untuk memperjuangkan haknya gitu. Baik, terima kasih. Hai, ijo desu. はい、はいどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、勉強になります。じゃあ、次は、シンタ様、よろしくお願いします。Mbak Hai, Sinta, Mas. Hai Kak. Halo. Ya, menurut kita sendiri karena tadi udah dijelaskan sama Komustaka-san kan, ya tergantung diri masing-masing karena Vita juga tadinya awalnya niatnya ya 3 tahun kerja ya untuk meniat kerja gitu, nggak ada kepikiran aduh mau nikah di sini atau mau hamil di sini gitu kan. Tapi emang udah jalannya ketemu jodoh dan harus seperti ini ya, maka lakuin saja gitu. Jadi ya jangan takut lah kalau jika kita mengalami masalah apapun, harus berani lapor ke OTIT gitu ya, seperti itu. baik. Baik, Mbak Terima Sinta, kasih Kak. untuk komentarnya ya, Mbak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk partisipasinya. Sebelumnya apakah boleh foto dulu ya? Boleh di open cam, kecuali Mbak Sinta. Bila boleh open cam, kita foto dulu sekali gitu. Karena ini acara migran bicara yang terakhir ya Mas ya. Ya, kita migran bicara terakhir nih. Tuh, Mbak Siti Afifa, Taufik Hidayah, adekku. Di absen satu-satu. Sini Reza Sensei. Hai, ya, kore deh Keko. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Atau Ichimai. 1, 2, 3. Hai, domo arigatou gozaimasu. Sebelum menutup acara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kegiatan Migran Bicara ini telah berlangsung sebanyak 5 kali. 2 di depan itu adalah Migracara yang kita kerjasama dengan Japan Foundation. Namun beberapa materi yang disampaikan di dalam kegiatan Migracara ini sudah akan kita upload juga ke dalam YouTube ya, YouTube dari Rumi Jepang. Nah, hal-hal yang membahas tema-tema yang dibahas dalam kegiatan Migracara ini pada umumnya hal-hal yang memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Jepang, seperti bagaimana jenis-jenis asuransi ketika terjadi kekerasan, apa yang harus dilakukan, yang seperti hari ini ketika hamil itu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara perhitungan gaji yang mungkin banyak teman-teman pekerja yang tidak tahu. Nah, apabila ingin dipelajari,
bisa diulang-ulang lah di YouTube yang diupload di Rumi Jepang. Dan yang terakhir dari saya, apabila teman-teman sedang bekerja di Jepang dan atau saat ini akan berangkat ke Jepang, mari kita berupaya untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman ya. Mari kita untuk berusaha untuk berbicara, karena Rumi akan hadir untuk kalian. Mari kita melawan untuk diam ya, melawan untuk diam dan menolak kekerasan yang terjadi di Jepang ya. Seperti yang kemarin saya dengar, we are the working class. Seperti itu. Saya harap teman-teman menyebarkan informasi dan materi-materi yang disajikan oleh Rumi. Jangan lupa tongkrongi terus media sosial dari Rumi Jepang. Terima kasih atas kepercayaannya selama 5 program ini ya. Kami tentunya akan membuat program yang lebih menarik lagi ya untuk teman-teman. Follow akun Rumi. Terima kasih Saiki Sensei, terima kasih banyak ya. Saiki Sensei, terima kasih banyak Mbak Ria. Mbak Wode, terima kasih. Mbak Fitria, terima kasih. Dan Mbak Yusi, terima kasih. Salam perjuangan.